batik itu Ya kan? identik dengan Indonesia. Indonesia. Bangga dengan batik Indonesia, salah satu budaya atau produk yang memang sudah terkenal di luar negeri. Banggalah kita dengan batik Indonesia itu. Indonesia itu kan kaya dengan hasil alamnya. Ada temen yang ngasih kita Uji coba, trial. jamu, ngasih kita jamu. Ini produk dia sendiri, Bikin sendiri Ini di rumah. usaha rumahan. Namanya Bambang. Halo Bang. Bambang ini dipanggil Bembeng. Itu enak banget. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Mas Vansa Family, ngobrol santai bareng Mas Vansa. Sekarang kita nih pakai batik nih berdua, karena pas waktu pengambilan video ini kita nggak tahu ya ini dipublish, diupload ke YouTube-nya kapan, tapi pas saat pengambilan video ini pas bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Kita pakai batik nih seharian. Seharian ya. Kamu aja seharian. Ya. Aku sekarang aja sudah. Ya, kita pakai batik. Jadi batik ini, Hari Batik Nasional itu mulai kapan ya? Kalau nggak salah kita waktu kecil itu kan nggak ada ya, kita Iya, waktu kayaknya masih baru-baru berapa 10 tahun terakhir nggak? mungkin ya sekitar itulah. Cuma nanti kita googling lah tepatnya kapan mulainya. Dan bagus sih, jadi sangat mengapresiasi sekali dengan batik itu Ya kan? identik dengan Indonesia. Walaupun di negara lain itu Diklaim juga. ada sih, mereka ada batik lah, mereka punya batik sendiri, tapi orang-orang luar itu lebih mengenal batik itu dari Indonesia, dan juga terutama dari Jawa ya, Pekalongan yang paling terkenal batiknya ya. Solo juga. Solo sebenarnya bukan di Jawa aja sih, di Sumatera gitu ada batik sih, cuman Masa sih Pak? ada batik juga, cuman ya kayak di Malaysia itu kan sebenarnya dia ada batik juga, cuman memang yang lebih terkenal itu yang di Jawa. Cirebon nih, ini batik Cirebon Apa, nih. Cirebon. Yang ini batik Solo. Pas lagi traveling kita ya, tiap traveling kita usahain selalu mampir ke kayak toko-toko usaha lokal ya, supaya bantu ekonomi mereka juga gitu kan. Ya, kita kalau traveling itu kita berusaha untuk mampir ke tempat-tempat apa yang unik di daerah itu, kayak kita waktu ke Solo, ke Cirebon kita beli batik, terus tuh pokoknya banyak lah, kita selalu melihat yang unik-unik di tiap daerah itu. Gimana kalau Santi terkait batik, ada yang mau disampaikan? Ini kebetulan Santi ini juga dari Jawa, dari Solo, jadi ini batik ini Kelihatan nggak? identik banget sama Santi ya. Iya. Dan sama itu juga ya, batik kan kita suka ngasih souvenir, kalau apalagi ke orang-orang asing ya yang gitu kan, banyak kan pasti kita suka ngasihnya tuh batik ya, benda-benda yang bernuansa batik lah gitu. Dan ini Ivan kan ada teman kerja dari luar lah, Singapura, dari Australia. Mereka kalau ke kantor itu, kebetulan kan di kantor itu dekat dengan pasar raya ya. Pasar raya itu kan ada yang jual batik keris kan. Di lantai 4 ya kalau nggak salah. Mereka itu kalau kesini ke kantor, dia
pasti ke batik kris, ke tempat jual batik, terus langsung dipakai di kantor walaupun bukan hari batik. Dia Saking senangnya ya, bangga, saking dia bangga, dia senang lihat batik dan bangga ngeliat dia pakai batik di Indonesia gitu. Dan eh, balik ke kantornya di Singapura, dia juga pakai batik. Dia pakai batik dan menunjukkan bahwa ini batik Indonesia gitu. lagi pula sepertinya ya batik itu juga di luar negeri harganya mahal banget pasti kan. Ya, ya pasti harganya mahal itu di luar negeri. Iya. Kalau kita yang Di sini terkenal di malah di Pekalongan sini ya, iya, aduh itu kalau di sini sampai ke daster-daster juga batik. jangan pendek aja batik, kaos kaki batik. Sekarang pun masker kan batik juga ada ya, Ya, masker masker batik batik. itu baju bagus-bagus itu lucu-lucu. Ya, pokoknya Motifnya. ya banggalah kita dengan batik Indonesia itu. Iya. Bangga dengan batik Indonesia, salah satu budaya atau produk yang memang sudah terkenal di luar negeri. Iya. Dan mudah-mudahan pengusaha-pengusaha batik, pengrajin batik juga makin semangat buat memproduksi batik-batik yang hebat-hebat, yang bagus-bagus. Apalagi cara membuat batik itu yang juga dikenal di luar negeri. Apa sih namanya? Canting, pakai canting ya. Pakai canting terus tuh itu ya kayak gitulah. Itu terkenal di luar negeri. Indonesia buat batiknya seperti ini, bahkan banyak video-video yang beredar di mereka di YouTube, dan mereka suka dengan batik, senang dengan batik itu. Selain batik, jamu juga ya, identitas bangsa juga tuh kayaknya. Di negara lain nggak ada kayaknya yang ngasihin jamu. Gini, karena apa? Karena Indonesia itu kan kaya dengan hasil alamnya, hasil dulu kan kita rempah-rempah. Kita kan dulu dijajah Belanda karena mereka nyari mereka rempah-rempah tertarik dengan rempah-rempah hasil alam Indonesia tuh banyak. Nah, jamu itu juga salah satu hasil alam, dan ya benar kata Santi, di luar nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada kayaknya deh. Nggak ada. Ya karena kan di jamu itu kan terbuat dari beras kencur, Dari sama ya rempah-rempah kunyit, itu. ya, Sementara kunyit. kan kayak di negara 4 musim kan kayaknya mereka susah gitu menumbuhkan rempah-rempah di tanahnya kali ya gitu. Makanya kan mereka juga mungkin, kalau mungkin mereka alami seperti kita, nanti yakin mereka juga pasti kepikiran bikin jamu. Iya, Cuma benar. karena mungkin susah tumbuhnya gitu kan, pohon-pohon rempah tanaman rempah itu, jadi ya udah. Mungkin Cina ada kali ya. Cina itu kan juga Oh iya, ramuan-ramuan itu ya, nabati ya. ramuan Cina. Cuman kita nggak tahu, belum tahu sih terkait itu. Dan kalau jamu, urusan jamu, jujur aja, Kamu suka minum jamu nggak? tidak menolak minum jamu, dalam arti oke minum jamu, tapi tidak terlalu suka, bukan tidak suka minum jamu, cuman Bukan minuman favorit. bukan minuman favorit. Tapi ingat nggak sih waktu kita traveling ke Malang tuh yang kamu udah kecapean banget, terus kita lewatin stand minuman jamu yang kamu minta beliin beras kencur sama kunyit asam. Itu enak banget. Saya belum pernah nyobain jamu ya, aku belum pernah nyobain jamu itu seenak itu. Cuma lupa itunya namanya, di foto sih sama aku kemarin. Itu di Malang. Di Malang, di Batu Zoo, itu apa yang tempat wisata kebun binatang itu. Secret Zoo, Batu Secret Zoo ya. Ya, apa itu gitu. Di situ ada ininya. Aduh enak banget. Itu pun setelah minum kan kamu langsung segar lagi ya. Ya itu makanya. Iya, manfaat jamu tuh banyak banget. Jamu itu juga manfaatnya, selain juga produk Indonesia sendiri, juga manfaatnya banyak, apalagi di masa pandemi ini. Iya. Dengar-dengar sih, nggak tahu ya benar apa nggak kan, karena kita juga bukan ahlinya ya, tapi dengar-dengar memang bisa meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita, dan ya banyak berguna lah. Nah, ini di depan ada jamu nih. Nggak kelihatan loh. Depan ada jamu. Ya, kebetulan kalau Santi nih dia memang suka minum jamu, terutama dari kunyit asam ya. Kunyit asam sama beras kencur. Dia memang suka minum jamu.
Nah, ini kebetulan ini ada temen nih. Ada temen yang ngasih kita Uji coba, trial. jamu. Ngasih kita jamu, ini produk dia sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri Ini di rumah. Usaha rumahan. Usaha rumahan. Namanya Bambang. Halo Bang. Bambang ini dipanggil Bembeng. Bambang istrinya dia memproduksi jamu di rumah. Dan terima kasih Bang ya, kita dikasih beras kencur sama kunyit asam. Dua-duanya kesukaan saya. Nah ini pas banget. Jadi waktu itu ditawarin, Van lo mau nggak jamu? Boleh deh dicoba, cuman gue nggak begitu maniak jamu. Cuman kalau Santi mungkin maniak jamu dia. Maniak sih enggak juga. Nah, enggak juga. Cuma seneng aja. Apa jamunya katanya, kata Bembeng beras kencur sama kunyit asam. Nah pas di info ke Santi dia senang banget karena memang dia jamu itu memang lebih senang beras kencur sama kunyit asam. Ya udah akhirnya Bembeng kirim jamunya. Thank you Beng ya. Buat kiriman jamunya, namanya ini Mitrami. Mitrami minuman tradisional alami. Nah, itu ini kependekan dari minuman tradisional alami. Mitrami. Ini Mitrami beras kencur. Nah, ini katanya enak kalau diminum dingin-dingin. Nah, kalau ini Mitrami kunyit asam. Ini enak diminum dingin-dingin, makanya sebelum minum masukin kulkas dulu, masukin lemari es. Nah, sekarang mau nyoba nih. Mudah-mudahan dari yang tidak begitu suka minum jamu jadi suka. Jadi suka. Ya udah nih gimana? Kamu mau yang mana? Mau dua-duanya sih. Enak kan kalau minum kayak gini beras kencur sendiri. Ya ini dua-duanya ini kan gelas ada duanya. Udah deh. Mau mana dulu? Beras kencur? Itu apa tuh? Ini beras kencur. Beras kencur, ya boleh. Ya, kita tuangin deh. Cobain nih bapaknya. Ya udah nih. Sedikit aja. Nah, ini buat ininya kunyit asam. Santi nyobain apa kunyit asam. Nah ini beras kencur nih, dingin nih. Beras kencur ini dia manfaatnya antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengatasi flu, membantu mengatasi gangguan pencernaan, menangkal radikal bebas. Ini menangkal radikal bebas maksudnya apa ya? Ya yang itu sih apa? Yang bikin kita ini kali ya apa? Daya tahan tubuhnya jadi turun. Nah ini komposisinya udah minum aja dia. Gak sabar. Komposisinya beras kencur, jahe, gula jawa, asam jawa. Ini untuk beras kencur. Nah kalau untuk segar banget. Kunyit asam manfaatnya juga sama sih, antioksidan, anti peradangan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan berat badan. Nah membantu menurunkan berat badan, Ivan harusnya yang ini. Makanya tahu kan sekarang kenapa meredakan nyeri haid. Komposisinya kunyit, asam jawa, gula jawa. Beng, minum ya. Thank you, Beng. Enak nih, Mas. Mas Beng-beng kan? Beng. Beras kencur. Yang ini kunyit asam. Seger banget kunyit asamnya. Terus juga nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu berat rasanya. Cukup light tapi enak. Ya bener kata Beng, enaknya dingin-dingin. Ini enak nih, dingin nih. Seger di sini nih. Mau dong itu. itu ini yang sebenarnya buat nurunin berat badan nih. Iya. Kebalik kita ya. Balik ya, ntar tukeran. Iya. Enak. Beng, habis Beng. Lo tanggung jawab Bengnya kalau misal gua jadi doyan jamu. Sekarang yang ini dong, yang kunyit asam. Sekarang gue nyoba kunyit asam, Beng. Mudah-mudahan benar-benar turun berat badan ya. Harus, mana ada cuma sekali gitu, harus berkali-kali Pak minum itu. Harus ditatenin ini. Ini sisa buat anak-anak nih. Yang mau beras kencur. Mas Reva nanti minum ya Mas, cobain. Anak saya yang laki ini juga, dia ternyata doyan jamu tapi hanya beras kencur aja.
yang perempuan nih masih PR buat saya buat bikin Ya, dia ada seneng jamu. ada asam-asamnya ya, Enak. kencur. Iya. Apa nih, kunyit ya? Iya. Oh, karena Kan kunyit ada ya. asamnya, asam Jawa pakai. Iya, ada asam Jawa, soalnya asam Jawa, gula Jawa, Segar kunyit kok, komposisinya. segar. Segar. Pokoknya yang masih belum ini sama jamu ya, belum suka atau apa, cobain deh jamu. Terutama ini nih. Ini soalnya emang enak banget, udah dicoba. Mudah-mudahan besok langsung turun berat badan ya. Amin. Terus nah itu cobain deh mulai sekarang. Coba-coba aja kalau mau yang baru-baru mulai mau minum jamu tuh coba beras kencur aja dulu gitu. Nanti kalau udah beras kencur udah kayaknya enak nih gitu, coba yang lain. Enak nih, enak. Asem. Enak buat dia nggak suka jamu malah bilang enak nih. Tapi beneran enak, apalagi dia ini seger-seger. Nggak tahu kalau Santi kan nih yang biasa minum jamu nih, gimana rasanya? Makanya itu jamunya itu enak karena nggak terlalu kalau istilah orang bilang nggak terlalu medok gitu. Jadi light tapi seger terus enak, tetap enak gitu rasanya. Jamunya kerasa juga, enak lah, seger. Wajib coba pokoknya. Tuh kan, dia langsung nagih nih. Waduh. Soalnya ada ini nih. Ada penurun berat badan. Menurun berat badan. Oke. Pak. Thank you ya, Bang. Nah ini kalau yang nonton nih, kalau misal ini bisa dipesan ya. Bisa dipesan Mitrami ini minuman tradisional alami. Ini bisa dipesan di IG-nya, nggak tahu, belum ada mungkin. Mudah-mudahan nanti ada Mitrami ini. Tapi karena baru memproduksi, IG-nya belum ada, jadi mungkin kontaknya di WA. Nanti bisa kontak di WA ini, nanti nomornya kita taruh ya di bawah ya. Di share di bawah, bisa kontak Bembeng atau istrinya untuk coba nih jamunya nih, seger. Benar katanya kalau ditaruh minumnya dingin itu benar-benar lebih segar ya. Nanti kalau mau nyoba saya kasih nomor kontaknya biar coba deh, bener deh, apalagi di masa cobain sendiri deh nanti deh. Apalagi di masa pandemi. Iya. Ya, oke nih buat nonton bola nanti. Sekarang kebetulan hari Sabtu tanggal 2 Oktober kan ada bola Liga Inggris. Buat nonton bola. Alhamdulillah. Benar ya, nanti cobain kontak nomornya Bembeng. Ya. Apalagi nih San? Ya kesimpulan di Indonesia kebetulan nih lagi hari batik, terus dapat kiriman juga jamu dari teman. Indonesia tuh kaya dengan karya seni, dengan hasil, dengan alam, dengan hasil alam. Jadi kita mesti bisa ngolahnya, mesti bisa ngolah dalam skala kecil pun, yaitu UMKM, atau kalau makin besar bisa lebih mengolah lebih besar lagi lah ya. Iya. Bahkan mungkin batik ini pun juga bisa ya Iya, kayak sekarang nih kan kayak kita kan butuh masker. Setiap saat keluar rumah pasti butuh masker kan. Nah itu kan udah banyak sekali memang yang memproduksi masker dari bahan batik. Ya itu juga salah satu cara untuk mensosialisasikan batik ya, di semua kalangan, dari anak kecil sampai orang tua itu. Dan itu juga bisa di-matchingin kok sama baju yang kita pakai gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai baju nuansa biru, pakai maskernya batik yang juga ada warna biru-birunya gitu, tuh lucu banget loh sebenarnya. Iya dong, itu sekaligus bisa melindungi kita dari COVID. Gitu. Ya tapi namanya batik kan berarti itu dari kain ya, memang harus didobel sih kan, seperti saran pemerintah kan. Kalau misalkan ini kita pakai bisa sebagai masker pendobel dari masker medis yang kita pakai di dalamnya ya. Ya, masker pendukung untuk
untuk masker-masker medis yang lain. Bisa jadi kita pakai masker medis terus tuh ditutupin dengan masker batik, atau yang lain-lain bisa tas. Iya. Tas juga banyak Tas kok juga yang jual banyak. Saya batik. ada tuh tas dari batik. Aduh, ini harusnya tadi di kasih lihat. Sepatu ada nggak batik? Sepatu ada batik, tapi saya nggak punya. belum punya. Cucinya di Haigesus ya. Oh ya, bisa nyuci sepatu juga ya, sepatu batik kan bisa juga itu. Nah ini jadi batik itu memang orang kan dulu kan konotasinya kalau batik daster nih gitu. Sekarang udah enggak lagi, udah banyak banget udah pengaplikasiannya ya batik itu. Macam ada tas, ada sepatu, ada topi, jilbab juga ada batik. Jilbab, celana, topi, sampai kemana-mana itu. gordeng, macam-macam lah. Ya, jadi kita bangga menjadi orang Indonesia karena banyak hasil alam, banyak karya-karya seni, karya-karya yang ada di Indonesia. Berbanggalah kita menjadi orang Indonesia. Ya, pasti dong ya. Oke, thank you sekali lagi, thank you Bambang jamunya. Makasih enak. Makasih enak, seger. Kalau jadi doyan tanggung jawab Bang ya. Harus dikirimin terus jamunya. Oke, terima kasih buat yang nonton. Sehat semua ya. Sehat semua, jaya terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.